Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Multi Teknik Elektro, channel yang membahas dunia teknik elektro. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuatkan postingan, yaitu ingin memperkenalkan alat apa saja yang diperlukan atau dibutuhkan ketika kita ingin memperbaiki unit kulkas. Nah, oke, di hadapan kita ini ada kompresor, ini adalah unit kulkas, dan ini adalah bagian belakang dari unit kulkas tersebut atau refrigerator atau alat pendingin makanan ya. Oke, nah jadi sebelum ke proses cara perbaikan unit kulkas yang rusak, kita harus mengetahui dulu alat-alat apa saja yang diperlukan ketika kita nanti ingin memperbaiki unit kulkas ini ya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan apa saja alat yang perlu kita siapkan. Nah, yang pertama kita harus punya cutting pipa. Oke, ini cutting pipa atau cutter ya, untuk memotong pipa. Nah, di sini ada pipa. Jadi nanti pipa ini, nah pipa ini ya, nanti pipa ini kita potong dengan menggunakan cutting pipa ini apabila unit kulkas bermasalah ya, atau ada kerusakan, maka kita perlu memotongnya. Jadi yang pertama kita perlu cutting pipa. Kemudian kita perlu tang buaya ya. Ini fungsinya untuk menjepit pipa. Jadi ketika nanti kita sudah selesai melakukan perbaikan, maka kita lakukan penyegelan pada pipa pengisian ya. Nanti kita lakukan penyegelan di sini, penyegelan ketika kita sudah selesai mengisi freon atau refrigerant ya. Kita gunakan tang buaya. Oke ya, ini sudah 2 unit. Kemudian ada tang kapiler. Ini tang kapiler fungsinya untuk memotong pipa kapiler. Nah, ini pipa kapiler di sini adanya. Pipa kapiler tuh dia sangat kecil sekali seperti ini. Nah, ini pipa kapiler. Nanti kita potong menggunakan tang ini. Ini adalah alat yang yang direkomendasikan ya. Sebenarnya tidak menggunakan tang kapiler juga bisa, menggunakan tang kombinasi atau tang apapun saja. Cuman kita akan lebih enak jika menggunakan alat yang semestinya kita gunakan. Oke ya. Ini ada tang kapiler. Kemudian kita perlu manifold gauge, manifold atau analyzer. Dan di sini di hadapan kita analyzer di sini ada dua ya. Yang pertama ini analyzer single, kemudian ini untuk yang double. Tidak lupa apabila ada manifold, maka kita perlu juga selangnya ya. Selang, oke. Nah, di sini selangnya ada 3 warna. Nah, di sini ada selangnya 3 warna. Ada yang warna biru, kemudian warna kuning, dan warna merah. Untuk warna biru adalah untuk mengukur low press. Yang warna kuning adalah ini untuk ke vakum ataupun juga ke pengisian refrigerant. Warna merah untuk high press. Oke ya. Ada 3 selang. Sebenarnya ini selang tidak berpengaruh ya, mau warna biru, warna merah tidak bermasalah. Cuman kalau kita menggunakan standarnya atau kita menggunakan warna yang sudah ditentukan, kita akan lebih mudah lagi nanti untuk pengerjaannya ya, akan lebih mudah lagi. Kemudian ada gas high cook. Oke, gas high cook ini untuk mengelas, untuk proses las mengelas ya. Nah, di sini untuk blendernya saya mempunyai tiga jenis. Ada yang menggunakan pemantik, ada yang satu blender, dan juga ada yang 2 ujung blender ya. Ini sama-sama untuk mengelas. Namun perbedaannya apa? Ini untuk yang 2 ini dia apinya tuh sangat besar, dan untuk proses pengelasan ini cukup dengan waktu yang sebentar karena dia cepat panas, beda dengan yang satu ini. Dia tergantung nanti posisi kita mau mengelas di mana ya. Jadi kita perlu memiliki tiga lasan seperti ini ya. Kemudian ada tang ampere.
Tang ampere ini sangat wajib sekali apabila kita ingin terjun di dunia servis pendingin ini ya. Karena tang ampere ini bisa mengukur apakah si unit kompresor tersebut masih layak digunakan ataukah tidak. Ya. Karena tanpa menggunakan tang ampere ini, kita hanya mengira-ngira saja, nanti ini pengerjaan akan kurang maksimal ya, karena kita tidak tahu ampernya. Jadi nanti ampere bisa kita sesuaikan di nameplate dari unit kulkas ini. Oke ya, itu untuk alatnya. Kemudian ada mesin vakum. Nah ini, bentar. Nah, ini ada mesin vakum. Sebenarnya mesin vakum ini disebut wajib ya wajib, disebut tidak ya tidak akan mengubah ya, tidak akan tidak akan mempengaruhi dari kinerja juga sebenarnya. Cuman alangkah baiknya saya rekomendasikan lebih baik menggunakan mesin vakum. Karena mesin vakum ini sudah direkomendasikan oleh pabrikan ketika kita melakukan perbaikan ya. Karena di dalam sirkulasi pipa, apabila kita sedang melakukan perbaikan, di dalam sirkulasi pipa itu akan ada mengendap uap air. Nah, makanya dengan adanya mesin vakum ini, uap air tersebut bisa disedot, bisa dikeluarkan dengan menggunakan mesin vakum ini. Yang akan mengakibatkan itu akan memaksimalkan dari kinerja unit kulkas. Namun ada dua metode juga ya, ada dua metode pemakuman, ada yang menggunakan mesin vakum dan ada juga dengan menggunakan kompresor itu sendiri atau sering disebut dengan vakum body ya, ataupun juga dengan cara digejos ya. Ada juga yang menyebutnya digejos ataupun juga vakum body. Namun untuk yang standarnya yang menggunakan mesin vakum ini ya, itu untuk standarnya. Namun terkadang ada juga yang tidak menggunakan mesin vakum ya tidak jadi masalah juga ya, karena emang sebelumnya saya juga sebelum mempunyai mesin vakum saya juga pernah menggunakan metode yaitu vakum body. Dan perbedaan antara menggunakan vakum body dan mesin vakum itu perbedaannya tuh ada di seberapa lama proses membuang uap udaranya ya. Kalau kita menggunakan proses vakum body atau dari kompresor itu sendiri, kita bisa melakukan proses vakum itu lumayan cukup lama, sekitar setengah jam bahkan lebih, baru dia akan maksimal ya. Itu semakin lama akan semakin maksimal jika menggunakan vakum body. Sedangkan menggunakan mesin vakum ini hanya dengan menggunakan waktu kurang dari 10 menit ya, kurang dari 10 menit dia sudah bisa maksimal ya. Proses vakum atau proses pembuangan uap udara yang terdapat di dalam sistem pemipaan pada unit kulkas yang sedang kita perbaiki nantinya. Oke ya, tuh. Ini mesin vakum. Kemudian ada freon atau refrigerant. Untuk unit kulkas ada dua jenis freon yang digunakan. Ada yang menggunakan R134 dan juga R600. Cuman untuk yang kulkas-kulkas yang keluaran di atas 2015 ke atas itu tidak ada yang menggunakan R600 lagi ya. Semua menggunakan R134 kecuali yang freezer ada yang menggunakan berapa ya? Lupa lagi saya. Pokoknya sekarang kebanyakan menggunakan ya R134 ya, semuanya kulkas, freezer ataupun showcase dia menggunakan 134 ya. Oke. Dan untuk freon atau refrigerant ini ada yang kalengan kecil dan juga ada yang dalam bentuk kalengan 3 kilo ya. Itu tergantung penggunaan dan pemakaian. Rekan-rekan mau menggunakan yang mana saja itu bisa atau boleh saja ya. Kemudian apa ya? Nah, di sini ada ini. Ini adalah termogan. Termogan ini untuk mengukur suhu
untuk mengukur suhu dari freezer. Jadi nanti freezer ini apakah sudah mencapai suhu yang ditentukan, apakah belum sudah maksimal, apakah belum, kita bisa cek dengan menggunakan termogan ini. Oke ya, kemudian ada tang kombinasi, tang lancip juga, kemudian ada borak. Ini borak untuk mengelas antara pipa tembaga dan juga pipa besi. Kemudian ada pipa tembaga, ini untuk sambung menyambung, dan ini untuk ventilnya. Kemudian, nah di sini ada alu platinum. Oke, lihat ya. Bentar. Ini ada alu platinum. Alu platinum ini, nah alu platinum ini fungsinya untuk menambal ya, untuk menambal evaporator yang bocor, nah itu bocor ketusuk ataupun bocor lainnya. Ini untuk pengelasan atau untuk penambalan evaporator juga ada dua metode, bisa menggunakan alu platinum, bisa juga menggunakan lem hijau. Nih, lem hijau ya. Lem hijau tuh seperti ini nih, isinya nih. Nah, seperti ini nih, ini lem hijau. Nah, ini lem hijau ya. Bisa menggunakan lem hijau ataupun juga alu platinum. Ya. Kemudian ada kaca juga ini. Ini ada kaca ya. Ini kaca ini fungsinya untuk melihat apakah proses pengelasan sudah maksimal, apakah belum ya. Oke ya, mungkin hanya itu saja ya, mungkin ya alat-alat sederhana ya yang perlu kita miliki ya. Ini adalah alat wajib yang dimiliki ya. Ini alat wajib yang perlu dimiliki karena kan semuanya apabila ingin terjun di dunia pendingin, khususnya di kulkas kali ini ya. Nah, untuk pada postingan kali ini mungkin hanya cukup pengenalan saja apa saja alat-alat yang diperlukan untuk proses perbaikan unit kulkas. Dan untuk postingan selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana proses cara flushing, kemudian nanti proses cara pengelasan, cara pengisian freon, dan untuk flushing ini juga ada dua metode ya. Yang pertama ada metode sistemnya tuh menggunakan kompresor itu sendiri dan juga menggunakan bisa thinner, bisa taujon. Oh ini tadi ini taujon nih belum terreview nih. Taujon tometil ini untuk membersihkan sistem ya. Ya, mungkin cukup itu dulu ya postingan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.